Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Maghrib rahimakumullah, senantiasa marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan normal, senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah senantiasa berpesan kepada kita agar di antara kita ada orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muhtadun. Mukhlifun nggih. Jemaah rahimakumullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita pedoman-pedoman dalam kehidupan di dunia ini agar senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memerintahkan di antara kita ada orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Tugas daripada seorang penyeru kebaikan-kebaikan hanyalah menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh umat manusia akan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran maupun sunnah sahihah. Akan tetapi tidak cukup hanya ada seorang penyeru, harus ada senantiasa pendukungnya, yaitu masing-masing individu senantiasa berusaha untuk menyuruh kepada yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar semampunya, sehingga nanti akan ada kesinambungan, ada kekompakan, sinergis dalam bahasa bahasa angel malah ya, bahasa Jawanya angel, saya ngomong sinergis bahasa Jawanya. Artinya apa? Saling mendukung lah, saling mendukung antara kalau hanya misalnya hanya ada penyeru saja, mubalik saja, tanpa ada dukungan dari masyarakat. Saya menyuruh kepada, misalnya saya mengingatkan kepada yang baik dan mengingatkan tentang hukum-hukum agama, tapi pada prakteknya di rumah panjenengan, misalnya panjenengan tidak menyuruh anak-anak panjenengan untuk berbuat kebaikan, panjenengan tidak mencontohkan anak-anak untuk berbuat kebaikan, atau tidak mencegah kepada yang mungkar, maka dakwah ini tidak akan berhasil. Paham gak? Iya, kita yang ngaji memahami hukum-hukumnya, dan di dalam kehidupan sehari-hari dipraktekkan dalam lingkungan. Ya, ketika melihat ada ketidakbenaran atau kebatilan yang ada di depan mata kita, misalnya, harus kita wajib untuk merubahnya. Kalau mampu dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau mampu, kalau memang panjenengan punya kekuatan untuk itu. Kalau untuk keluarga, otomatis panjenengan punya kekuatan, punya kekuasaan
Ya, ketika ada anggota keluarga yang melakukan kemungkaran, panjenengan semuanya wajib untuk merubahnya, mencegahnya. Ketika anak-anak kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan, kita wajib untuk senantiasa menyuruh dengan kekuatan kita. Itu maksudnya. Tanpa itu tidak akan berjalan. Ya, dakwah ini harus saling mendukung. Ibarat di sebuah negara itu juga semestinya ada hukum-hukum yang harus dijalankan. Dan tidak mungkin yang membuat hukum itu sekaligus mengawasi. Yang lebih utama yang mengawasi itu adalah masyarakatnya. Itu. Makanya bagaimana bisa sebuah perundang-undangan atau peraturan bisa ditaati dengan sempurna adalah ketika kita semuanya mengawasinya. Pada hakikatnya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kita selagi, sekali lagi catatan, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu wajib untuk ditaati. Berdosa kalau kita tidak mentaatinya. Seorang muslim itu tergantung atau tergade dengan perjanjiannya. Ketika kita menjadi anggota keluarga atau setelah kita melangsungkan akad pernikahan, kita sudah terikat dengan perjanjian suami istri. Kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan antara suami dan istri itu wajib untuk dilaksanakan semuanya. Kalau tidak, kita berdosa. Itu dalam skup yang paling kecil. Di dalam masyarakat, di dalam RT misalnya, kita punya RT. Aturan-aturan RT wajib kita mengikutinya selagi itu adalah sebuah kebaikan. Itu. Makanya seorang muslim semestinya senantiasa membawa keberkahan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita dilatih untuk senantiasa taat kepada imam. Gini betul? Ya, taat kepada imam. Imam yang ngadeg, imam yang dengkluk, Gini betul? Itu di lingkungan masyarakat juga seperti itu. Ya, kecuali imamnya salah, kita boleh membetulkan. Ya, kalau di masyarakat mungkin kalau ada pemimpin dibetulkan tersinggung, gitu. Gini betul? Dibetul. Kalau di sholat nggak ada imam tersinggung gitu. Ya, kalau salah ya salah, namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Itu begitu. Monggo ini untuk bisa kita praktekkan. Ya, lingkungan kita, apapun yang terjadi harus kita peduli. Anak-anak kita, bagaimana pergaulannya? Anak-anak kita, bagaimana kita mengarahkan mereka untuk minimal normal saja, normal, hidup normal saja, ya, normal saja, yang sesuai dengan koridor. Itu sebagai muqaddimah. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sudah mempelajari faidah surat Al-Fatihah, nggih. Ada berapa masih ingat? Kelalen kabeh. Surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Faidahnya kemarin ada berapa? 9 ya. Itu saja secara global. Ada 9 faidah suratul Fatihah. Ya, yang saya ingatkan kembali. Pertama, kewajiban untuk memuji Allah. Lalu kewajiban untuk untuk Ar-Rahmanir-Rahim, temut-temut, untuk berharap dengan cemas. Itu. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin, dengan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus iyyaka na'budu, untuk mentauhidkan Allah. Ya, iyyaka nasta'in, wajib minta tolong hanya kepada Allah. Lalu ihdinas siratal mustaqim, agar minta senantiasa memohon petunjuk kepada Allah. Ya, kita wajib untuk senantiasa berdoa
Yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah beserta para sahabatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedelapan adalah kita tidak boleh mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, kemarin sudah kami sampaikan. Ini bukan berarti khusus hanya yang kita bagian Ustadz TG. Bukan, tapi masing-masing kita itu kesemuanya. Panjenengan sudah tahu ilmunya, ya, sudah tahu ilmu, sudah punya ilmu. Tapi ketika tidak diamalkan ini masuk ke dalam golongan maghdub, ya. Misalnya kita tahu sebenarnya iuran untuk membuat sumur umum misalnya di RT itu bagus kebaikan, tapi ngerkon urunan mandan mandan alot itu contoh ini yang mudah untuk pribadi-pribadi itu untuk diri kita sendiri itu dan sebagainya. Begitu juga kemarin yang terakhir yang ke-9 adalah apa? Untuk beramal berdasarkan ilmu. Jangan beramal yang tidak pakai ilmu. Karena semua mata, kuping, penglihatan, pendengaran maupun hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu. Kita tidak boleh beramal hanya dengan ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu bahwa itu benar atau salah, atau tanpa tahu bahwa itu memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekali lagi kita tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita beramal kok dilalah kita belum tahu bahwa itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, dosa mboten? Mboten, karena orang ngerti. Belum tahu, tidak ada beban, tidak ada taklif. Kecuali kalau kita sudah tahu, kita menjalankannya. Kita tahu itu larangan. Tapi kita melanggarnya dengan sengaja, itu baru dosa. Itu seperti itu. Ada 9, ya, 7 ayat saja faedahnya ada 9. Kalau kita masuk kepada faedah surat Baqarah, kira-kira ada berapa faedahnya? Suratul Baqarah suratnya ada berapa? 286 ya. Faedahnya yang kurang lebih itu. Jamaah rahimakumullah, kenapa saya ambil faedah? Karena memang kadang-kadang kita membaca Al-Quran ada poin-poin yang butuh kita mempelajarinya atau memahaminya dengan lebih dalam, ya. Makanya para ulama senantiasa membantu kita semuanya untuk lebih mengetahui apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita akan memulai dengan faedah suratul Baqarah. Saya acak saja, artinya tidak dari mulai awal, akan tapi ada beberapa poin-poin yang penting, ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah pada intinya adalah sangat dianjurkan untuk dibaca kepada kaum muslimin secara keseluruhan, karena memang di dalamnya terdapat sangat banyak faedah. Di antara keutamaan suratul Baqarah, Rasulullah bersabda dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u suratul Baqarah fa inna ahdaha barakah wa tarakaha khasratun wa la yastati'uha al-batala. Ya, al-batala berarti semacam dukun, tukang sihir. Ya, al-batal itu laki, kalau al-batalah berarti perempuan. Kenapa di Quran terkadang atau sering disebutkan tukang sihir gue wanita? Ya, dalam surat Al-Falaq nggih, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Itu.
Sihir-sihir, tuang sihir perempuan. Ini jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Bacalah suratul Baqarah. Baca. Karena yang membacanya maka akan mendapatkan barokah, keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka akan mendapatkan hasrat. Akan mendapatkan kerugian. Dan para tukang sihir tidak akan mampu untuk melakukannya. Artinya ketika kita membaca suratul Baqarah bukan berarti, sekali lagi ini saya sering sampaikan, ada kadang-kadang salah tafsir daripada kita semuanya. Zaman dahulu saya juga seperti itu. Yang namanya ayat kursi itu kenanggo jimat nggih. ditulis apa namanya di lembaran yang bagus, dipasang di dinding, wes setan ora gelem jere sapang. Cerengger wedi maca surat kursi. Ketemu medi temen malah kelalen kabeh. Ini ada yang salah dengan pemahaman ini. Gimana betul? Tapi Rasulullah tidak mungkin salah. Ya, Al-Quran tidak mungkin salah. Ayat kursi itu bisa membuat setan lari, betul. Al-Baqarah bisa membuat setan lari, betul. Hanya pemahamannya sing salah itu. Artinya apa? Ketika kita membaca surat Baqarah secara umum atau ayat kursi secara umum, kalau kita faham maknanya, mendalami isinya, meyakini apa yang ada dalam surat kursi, tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Itu maksudnya. Kita misalkan surat kursi bagaimana bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati ma fil ard man dalladzi fa'indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasnya kursi dan seterusnya. Artinya ini nanti kita bahas secara lengkap. Ini hari ini belum. Ini sebagai mukadimah saja. Bahwasanya ketika kita memahami itu semuanya, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Maksudnya seperti itu. Ya. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang dapat memberi manfaat kepada seorang kecuali dengan izin Allah, ataupun memberi mudarat dalam sebuah hadis. Itu contoh seperti itu. Setan mana yang bisa mencelakakan kita kalau Allah tidak itu intinya itu. Makanya nggak ada setan yang berani ketika kita memahami ayat kursi demikian. Bukan berarti ditempel orang ngerti artinya. Itu seperti itu. Ya, itu contoh, salah satu contoh. Gitu. Kadang ketika kita memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita maknai demikian. Ya, barang siapa membaca suratul Baqarah maka terdapat keberkahan. Bagaimana bisa berkah kalau orang ngerti maksudnya? Gimana betul? Ya seperti itu. Ya, kita membaca suratul Baqarah. Ya, kita kadang-kadang salah tak enggak, hanya kurang bermanfaat. Kita berlomba-lomba membaca surat Baqarah apik-apikan. Gini betul? Iya, akan tetapi tidak pernah berusaha mau memahami isi daripada suratul Baqarah. Agar kita mendapatkan keberkahan daripada suratul Baqarah, kita fahami maknanya, kita fahami isinya. Walaupun kita tidak tahu artinya juga mendapatkan pahala. Itu. Akan tapi keberkahan itu datang ketika kita memahami isinya sekaligus mengamalkan isinya. Itu. Ya, contoh misalnya dalam suratul Baqarah itu lengkap sekali, terdapat banyak sekali hukum tentang nikah, hukum tentang tolak, bagaimana masa iddah kaum perempuan berapa bulan,
Ya, bagaimana kalau ditinggal mati suami, iddahnya berapa hari? Ya, apa yang boleh dilakukan ketika masa iddah, apa yang tidak boleh dilakukan? Bagaimana hukum kisos misalnya, ya, hukum segala macam akan ada. Nah, ketika hal ini kita pahami, kita senantiasa berada di jalan yang benar sehingga mendapatkan keberkahan. Karena hidup ini yang kita cari, yang utama adalah berkah. Itu. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apa yang kita lakukan, yang utama adalah keberkahan. Bukan dilihat akehnya, banyaknya, akan tapi berkahnya. Banyak juga penting, gitu. Gini Mbak Ustaz? Kepenginnya ya sing akeh sing iya nggak kayak bagel roti ya pengennya badine sing akeh sing berkah. Ya itu. Itu semuanya itu seperti itu. Ya, akan tapi kita kaum muslimin tidak menginginkan banyak tapi tidak berkah. Batinnya akeh tapi hasil tipu menipu misalnya. Itu misalnya. Itu tidak berkah. Dan ini ketika kita memahami apa-apa yang ada dalam suratul Baqarah, ini akan mendapatkan keberkahan karena kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita meninggalkannya, makanya kita banyak melanggar aturan syariat. Ya, saking karena apa? Kadang karena tidak tahu, kadang karena diberitahu tidak mau tahu. Oke. Itu seperti itu, ya. Makanya barang siapa meninggalkannya kata Rasulullah, maka dia mendapatkan kerugian. Iya. Dan di samping juga yang lain-lain, ini kalau kita membaca wala yastati'uhal al-batala, tidak akan mampu melakukan sihir kepada kita. Ini kalau yang ini benar-benar merupakan yang kita kenal dengan nama jimat. Ini diantara memang ada. Ya, kita tidak tahu bagaimana, akan tapi memang kalau kita membaca Al-Baqarah, sering memahami isinya, mentadabbur isinya, senantiasa seperti itu, sihir tidak bakal mempan di tubuh kita. Kita yakin saja. Itu makanya tenang saja kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Ya, ketemu siapa saja yang jere tukang sihir sakti mandraguna ora wedi-wedi. Cara ngomong itu ya, karena kita yakin dengan kalimat ini. Kita yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak tahu bagaimana caranya, kok bisa dengan membaca Al-Baqarah, memahami isinya kok tidak mempan. Ya. Artinya apa? Artinya setan sendiri kan dia mengetahui. Setan itu seperti kita. Ya, setan itu dari bangsa jin, dia itu adalah memahami Al-Qur'an juga, sama seperti kita. Sehingga tahu. Ya, ketika orang tersebut mempunyai pemahaman yang benar tentang agama, dia lari. Contoh misalnya seperti sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jalan setannya melayu. Umar bin Khattab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Umar sing melayu, setannya sing melayu. Panjenengan harusnya seperti itu. Ketika jalan dengan tempat-tempat sepi, setannya pada minggir, bukan panjenengan sing melayu. Itu contoh-contoh yang harus kita pahami. Ya. Di antara keutamaan suratul Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, cilik banget keretan. La taj'alu buyutakum makabir. Ya, ini sudah sering saya sampaikan. Jangan jadikan rumahmu sebagai makabir. Makabir kuburan. Ya, inna syaitanu yafrihu min baitil ladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah. Nih. Terjemahannya.
Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Ya, kenapa rumah itu tidak boleh seperti kuburan? Karena di kuburan itu tidak boleh untuk dibacakan Al-Quran, tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk yang adzan apa maning, adzan kono kuburan. Itu gak boleh. Ya, Quran boleh, kita sholat boleh di mana saja kecuali dua tempat, kuburan dan kamar mandi. Boleh di mana saja. Ya tapi ya jangan pacaran gitu. Kalau saya mengatakan boleh di mana saja kok sholat dan pacaran. Ya pada hakikatnya kalau memang tidak ada ya camberan itu termasuk tempat kotor, kamar mandi ya termasuk bagian daripada kamar mandi. Itu. Misalnya kita ya sholat di tempat ya di sawah paribasane. Ya ketika kita memang tidak punya tempat-tempat yang becek misalnya, itu tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kuburan haram, tidak boleh. Itu hanya sering kami sampaikan ya ketika kita melihat sangat memprihatinkan ada orang-orang yang mengatasnamakan agama Islam, mereka melakukan ritual sholat benar-benar sholatnya menghadap ke kuburan. Dan itu di Indonesia sangat luar biasa, menjadi bisnis yang luar biasa, sholat di kuburan. Bahkan di sana saya mengalaminya sendiri. Ada sing menawari ngode maca kena Al-Quran. Ini tak baca kena Quran surat sekian ribu itu di kuburan. Nah untuk Nabi. Padahal Rasulullah bersabda demikian, wala taj'alu buyutakum maqbar. Ya, janganlah jadikan rumahmu sebagai kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah untuk sholat, tidak pernah untuk zikir. Itu maksudnya seperti itu. Karena di kuburan itu memang tidak boleh. Dan sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Iya, itu. Ya, tetapi sekali lagi ini semuanya harus disertai dengan pemahaman. Ya kalau tanpa pemahaman lagi maca suratul Baqarah nak kritik-kritik nang buri wis lagi Melayu atau tutup Qur'annya aku marah sih. Itu artinya tidak paham, belum paham. Ini benar-benar akan membuat kita merasakan demikian. Ketika kita membaca suratul Baqarah, dalam hadis yang lain ada nanti di yaumul kiamat di padang mahsyar ada orang-orang yang dinaungi oleh suratul Baqarah dan suratul Ali Imran bagi para kaum muslimin yang suka membaca kedua surat tersebut. Di padang mahsyar di mana hari tidak ada tedeng aling-aling sama sekali, matahari didekatkan sejauh 1 mil, nanti ada orang-orang yang dinaungi ya dari sinar matahari oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran karena sering membacanya, sering mengamalkannya. Itu seperti itu. Faedahnya luar biasa. Apakah surat yang lain juga tidak ada faedahnya? Sama ya, semuanya ada faedahnya. Hanya memang Allah memang memilih di antara ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad, ayat-ayat tertentu yang kita gunakan yang bermanfaat untuk kita. Pada hakikatnya semua isi Al-Qur'an itu bisa menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Gitu. Kenapa Rasulullah menyampaikan demikian? Agar supaya kita cara wong sinaune digaris bawahi. Itu digaris bawahi, ditandai ayat kie itu inti daripada Al-Qur'an, inti daripada pelajaran. Kalau panjenengan mungkin dahulu pernah sekolah gurunya menerangkan itu kira-kira ini poinnya ini poinnya ini seperti itu. Rasulullah itu demikian. Ya, nyatakan Allah mengajarkan kita demikian. Itu diantaranya. Yang kedua, tadi yang sudah saya sering sampaikan, ya, ada surat di dalamnya terdapat surat Kursi atau ayat yang ke-255, nggih. Nggih.
255 nggih, surat kursi. Yaitu nanti insya Allah di lain waktu kita jelaskan. Nah ini yang akan kita bahas ya, 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Rasulullah bersabda, al-ayatani min akhiri suratul Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Ya, 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, barang siapa membacanya maka akan mencukupi baginya. Kenapa sedemikian, hanya 2 surat saja itu sangat besar faedahnya. Ya. Makanya kita sedikit nanti akan membahasnya lebih jauh. Ya, 2 surat terakhir daripada suratul Baqarah. Sering dibaca nggih? Apal nggih? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. La nufarriqu baina ahadin min rasuli wa qulu sami'na wa ata'na. 285 28-nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafir. Ya, hafal semuanya alhamdulillah. Berikut artinya hafal sedaya nggih insyaallah. Paham gimana nya nggih? Mudah-mudahan. Kalau belum paham kita berusaha untuk memahami bersama-sama. Ya, ini ada 2 ayat yang hari ini mungkin yang pertama dulu, yang 285. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Rasul telah beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada dirinya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rusulih. Kalau di sini ar-rasul berarti menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini rusul berarti jamak, seluruhan rusul dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau rasul itu satu, kalau rusul itu jamak bentuknya, maka menyebut kepada seluruh para rasul. Rasulnya sangat banyak, ya, sangat banyak di Al-Quran, atau yang yang kita pahami hanya sekitar 25. Padahal lebih dari sekitar 300-an. Itu masing-masing umat sudah ada rasulnya sendiri-sendiri. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, tidak membeda-bedakan di antara masing-masing daripada rasul-rasul tersebut. Wa qalu, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunanlah kami, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ilaikal masih, dan kepadamulah kami kembali. Itu. Apa faedah yang bisa kita ambil dari surat ayat yang mulia ini? Yang pertama, bahwasanya seorang mukmin itu harus, ini yang kita sebut dengan rukun iman, ya, mengimani hal-hal yang gaib. Di sini Allah sudah menjelaskan, ya, bahwasanya mereka semuanya, seorang muslim harus mengimani rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, kadang kita berimannya kepada takdir yang baik, nggih. Kita takdirin yang dari wong sugih. Angger dari wong larat kita udah. Angger lagi bati, ya ini takdir aku, tapi angger lagi untung orang mengakui. Kita harus yakini semuanya. Takdir itu apa sih? Takdir itu kan sesuatu kalau yang sudah terjadi, baru kita mengetahuinya. Sementara di masa depan kita tidak ada yang tahu, kita yakin akan adanya takdir Allah.
Semuanya Allah menciptakan dengan takdir, dengan qadar. Ya, dengan ukuran. Takdir itu kan bahasa mudahnya ukuran. Ya, semuanya diciptakan oleh Allah dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan melalui ilmu Allah. Dalam ilmunya orang sekarang ini namanya hukum sebab akibat. Akan tetapi ini semuanya sekali lagi dengan ketentuan ilmu Allah tabaraka wa taala. Itu. Sehingga kita mengimani apapun yang terjadi, setelah terjadi itu adalah ketentuan Allah yang pasti lebih baik, yang pasti paling baik bagi kita. Kadang takdir kita, kadang ada yang kita senangi, ada yang kita benci. Gini betul? Itu. Dalam surat Baqarah disampaikan, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takhiru syai'an wa huwa khairul lakum. Dalam surat Baqarah ayat berapa saya agak lupa. Ya, barangkali kalian itu mencintai sesuatu padahal sesuatu buruk bagi kalian. Atau kebalikannya, barangkali kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Contoh yang paling mudah misalnya, duit akeh apik nama mboten? Seneng nama mboten? Belum tentu baik bagi panjenengan. Ya, kaum ibu misalnya bapaknya duit 10 miliar misalnya. Kelihatannya baik. Belum tentu anggar duit 10 miliar temen bojone ngeliat hiji maning. Ini contoh duitnya ya apik, tapi nanti dampaknya itu yang itu. Iya, misalnya. Ya makanya dalam apa ya, ayat ini khususnya dalam kehidupan berumah tangga ya, kadang kita mungkin dari suami atau istri ada sesuatu yang tidak kita sukai. Akan tapi kita harus melihat dari dua sisi. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Barangkali dari keburukan-keburukan yang sedikit, di baliknya ada hikmah yang banyak, ada kebaikan yang banyak. Itu. Jamaah rahimakumullah, ini diantara faedah yang pertama. Ya. Ada beberapa ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW, orang beriman semuanya beriman kepada Al-Quranul Karim. Ya, semuanya diturunkan dari Allah. Dan mereka tahu dan patah. Ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, kaum muslimin itu tidak boleh ngeyel. Nah, di sini ya harus sami'na wa ata'na. Ini makna berimannya kita kepada Al-Quranul Karim. Ya, kalau Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tinggi imannya, apapun yang disampaikan dalam Al-Quran pasti dijalankan oleh Rasulullah. Ya, ketika berdakwah misalnya, ya ayyuhal muzammil kum fa'an, demo lagi turu, ya Rasulullah ada turun ayat itu langsung bergegas, langsung disampaikan, tidak peduli dengan keselamatan dirinya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kadang-kadang mikir-mikir ya, harap ngomong bembok. Ngomong kali saya sih kalau di sini sih nggak begitu terpikir, kalau di tempat lain ya. Contoh di RT 2 saya masih belum lepas ya. Ya saya masih ngekang ya. Belum seberani di sini. Ya kadang-kadang bok tersinggung ya, namanya belum terbiasa. Itu. Kadang-kadang orang ngaji ya, kalau ada sesuatu yang tidak pas dengan dirinya mungkek. Padahal kalau saya ngomongnya dipilih-pilih, ya angel gitu. Ya harus disampaikan secara keseluruhan. Iya, kalau misalnya terkait segala macam hal. Kadang-kadang pas karo dilalah karo keadaan dirinya sendiri, terus mungkek ya repot sayanya. Saya tidak tahu keadaan panjenengan masing-masing punya permasalahan apa ya kadang-kadang. Ya mungkin kadang saya dengar ada selentingan saya sampaikan. Itu juga bukan bermaksud menyinggung secara individu. Itu seperti itu kalau saya. Ya.
Jamaah rahimah. Makanya ketika Al-Quran sampai kepada kita, kita wajib sami'na wa ata'na. Kita dengar dan bersegera taat untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Akan tetapi, sekali lagi, mastata'atum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bukan semampunya nggih. Oh, kok beda. Karena ya kan beragama Islam semampu nih. Bukan, ya sesuai dengan kemampuan. Di antaranya yakini Rasul dan orang-orang beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan Rasulnya tanpa membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Ini secara umum saja, ringkas. Beriman kepada Allah adalah melakukan secara sempurna tanpa ada keraguan. Yang intinya ya ada beberapa kaidah. Ya, bahwasanya Allah itu mempunyai sifat yang kalau dalam bahasa syariatnya ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Kita wajib untuk mengimani kesemuanya. Bahwasanya Allah itu rububiyah, ilah Rabb semesta alam. Artinya Allah itu menguasai seluruh alam. Apapun yang terjadi di alam ini adalah sesuai dengan ketentuan Allah, sepengetahuan Allah. Bahkan godhong garing sing tiba godhong pinus kan cilik-cilik nggih nang kontrak wetan. Tiba satu Allah mengetahui. Dan itu diatur oleh Allah, ilmu Allah. Tidak mungkin, makanya ketika kita mengimani ini tidak mungkin kita mempercayai misalnya ada orang ke lumbir ora udan-udan karena gara-gara penggolo jere. Gara-gara anak penggolo. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita tidak memahami rububiyah Allah. Berarti tidak mengimani rububiyah Allah dengan sempurna. Itu maksudnya. Kita harus beriman kepada Allah dengan keyakinan yang sempurna terkait rububiyahnya, terkait uluhiyahnya, terkait asmanya, sifatnya. Bahwa Allah lah yang menjadi pusat segala macam. Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah sahih melalui Rasulullah SAW terkait dengan hukum, pasti Allah sudah mengetahui dan ini akan berlaku sampai hari kiamat. Hari kiamat. Ya, walaupun zaman sudah canggih, namanya agama ya seperti agamanya Rasulullah SAW. Jadi zaman HP jamaah sekarang HP baik. Kayaknya mboten. Imamnya ngarep. Itu bukan seperti itu, ya. Karena memang agama Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nggo sing pinter, nggo sing bodoh, nggo sing sugih, nggo sing larat, nggo sing punya teknologi, nggo sing gaptek. Gaptek ya, gagap teknologi. Ini semuanya akan berlaku sehingga semua hukum-hukumnya mudah. Makanya tugas kita sami'na wa ata'na. Gitu seperti itu. Secara umum seperti itu nih. Kalau terlalu nanti nggak selesai nih. Dikit lagi, 2 lagi. Ya, beriman kepada malaikat yaitu beriman secara global dan terperinci sebagaimana telah disebutkan dalam syariat. Ada pula malaikat yang tidak ketahui dan juga kita harus kita imani. Jemaah rahimakumullah, saya pernah membahas rukun iman tapi mungkin panjangan lupa. Bahwasanya di antara keimanan kepada malaikat adalah jangan seperti orang agama lain. Panjenengan yang senior tahu wayang nggih? Wayang nggih, itu kan anak dewa-dewa yo. Padahal itu ya menurut sejarahnya itu adalah agama-agama ini sebenarnya agama samawi. Hanya lama-kelamaan mereka menjadikan malaikat-malaikat ini sebagai dewa yang masing-masing punya kekuasaan. Gitu.
Padahal itu semuanya tidaklah benar. Sebenarnya hampir sama. Coba misalnya ada petara kala apa ya? Petara kala sih ngapa? Ya misalkan Wisnu itu mengatur angin misalnya dalam agama mereka seperti itu. Ya ada Dewi Sri yang mengatur tanaman dan sebagainya. Memang para malaikat semuanya diperintah oleh Allah punya tugas masing-masing. Ada yang diperintah untuk mengurus anu dan sebagainya. Dan ini semuanya yang harus kita imani. Jumlah malaikat sangat-sangat banyak. Ya, masing-masing manusia saja ada 2 orang malaikat. Raqib wa atid. Ya kalau kalau manusianya berjumlah 7 miliar, berarti malaikatnya beda 14 miliar. Belum lagi yang lain-lain. Ya, itu. Kita imani secara syariat. Artinya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh tambahin. Ya, malaikat itu makhluk yang punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Malaikat Jibril, Rasulullah pernah melihat sayapnya itu terbentang dari wetan tekan, dari kidul tekan woleng langit kepek. Itu. Ya, malaikat Jibril. Tidak berkelamin artinya orang tidak lanang atau tidak weton, ya. Ya. Dan tidak mempunyai sifat-sifat pembang. Itu malaikat yang kita imani seperti itu. Semuanya diberi tugas oleh Allah dan mereka sami'na wa ata'na. Sing tugasnya meniup trompet, ya kurma pantok hari ini. Longo itu cara kita guyonan. Tapi siap sampai Allah memerintahkan yang tugasnya memikul arsy, ya sampai hari ini. Ya, tugasnya bertasbih, tugasnya mendoakan kaum muslimin. Ya, ini ketika kita sedang berbicara terkait agama, insya Allah malaikat di atas sana ikut mendoakan kita agar diberi rahmat oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Gitu. Setiap itu. Ya, lalu beriman, ya ini singkat saja. Pada intinya ini terkait ayat 285 terkait rukun iman. Bahwa kita mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia. Pada hakikatnya setiap kitab itu sampai Al-Quran itu punya ajalnya sendiri-sendiri. Semuanya batas waktu sendiri-sendiri. Ya, kitab yang diturunkan kepada manusia sebelum Al-Quran itu hanya berfungsi pada saat diturunkan. Nanti Allah akan ada sebagian yang dihapus, ada sebagian yang ditetapkan. Contoh misalnya sholat misalnya. Dari zaman dahulu sudah diperintahkan untuk sholat. Akan tetapi sholatnya Nabi Musa misalnya, ya itu lama sekali dan sangat banyak, sehari bisa sampai 50 kali. Panjenengan kalau sholatnya sehari 50 kali bagaimana? Ya, ada lagi misalnya di dalam syariat orang dahulu, ya orang Yahudi dan Nasrani itu beribadah itu harus di tempat ibadah. Ya kalau nggak di gereja di wihara, sinagog, ya orang Yahudi. Tidak boleh di sembarang tempat, di rumah nggak boleh. Dan agama Islam dipermudah bahwa kita ini boleh semua bumi, yaitu adalah tempat sholat kecuali 2 tadi, yaitu kuburan dan tempat mandi. Itu contoh-contoh hal-hal yang intinya sama, seluruh kitabnya sama padahal. Ya mereka perintahnya sama, mungkin ibadahnya hampir-hampir sama. Ya salam, ya istighfar, ya subhanallah dan sebagainya dari zaman dahulu sampai hari ini. Hanya saja ya di kemudian hari mereka sudah dirubah-rubah sehingga pada hari ini misalnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka sebenarnya juga diharamkan untuk memakan babi. Akan tapi pada kenyataannya mereka pada hari ini mengkonsumsi babi.
Sebenarnya sama, khamr juga diharamkan. Ya, akan tapi mereka sekarang menghalalkan khamr. Itu dibuat dipelintir-pelintir ayatnya agar supaya disesuaikan dengan keinginan mereka. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang terkait dengan faedah 2 ayat terakhir. Ini belum selesai ya, yang 285. Kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.